Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Tidak peduli siapa yang melihat hasil ini, semua pikiran mereka akan gemetar. Sekelompok orang yang begitu kuat, jelas merupakan hasil dari teknik berharga yang ditampilkan hingga batas mereka, bekerja sama untuk menekan Si Hao. Salah satu dari makhluk-makhluk ini bisa mengabaikan dunia sambil bergerak, menunjukkan penghinaan terhadap semua orang lain di level mereka. Sekarang mereka berempat berjalan bersama, bagaimana mereka bisa dihentikan? Kabut hitam bergegas, menyebar ke 3.000 jalan kuno, mengisi tempat ini dengan dingin dan niat membunuh. 4 ahli yang kuat berjalan lebih dekat selangkah demi selangkah, semua aura mereka mencengangkan. Mereka mengungkapkan penampilan mereka yang sebenarnya. Mereka bukanlah tubuh yang ditutupi dengan baju besi perunggu, berbeda dari apa yang mereka lihat di masa lalu. Satu mengenakan pakaian berbulu, yang lain baju besi yang penuh lubang. Semuanya hidup dan hidup. Mata orang-orang ini penuh cahaya, tidak kaku dan tidak fleksibel seperti sebelumnya. Ketika mereka membuka dan menutup mata mereka, pancaran cahaya yang menakjubkan dapat terlihat, seolah-olah mereka memiliki kehidupan. Ini membuat orang gemetar dalam hati. Situasinya tidak terlihat bagus. King Yi, Cao Yusheng, dan kelinci kecil semuanya sangat khawatir, tetapi mereka tidak bisa menawarkan bantuan apapun. Mereka mundur, hanya bisa menyaksikan pertempuran ini. Si Hao tidak mengeluarkan senjata, berdiri di sana tanpa senjata, karena dia tahu bahwa ini adalah konfrontasi teknik yang berharga, kompetisi daging. Objek eksternal tidak berguna. Jika dia benar-benar mengeluarkan senjata, maka kemungkinan besar senjata itu akan dihancurkan. Keempat ahli hebat itu terlalu luar biasa. Semuanya sangat menakutkan. Meskipun musuh sangat kuat, Si Hao masih harus bertarung. Ini adalah sidang terakhir. Begitu dia berhasil melewatinya, dia akan seperti kupu-kupu yang muncul dari kepompong, menjadi raja. Jika dia gagal, maka tubuh dan daunnya akan terhapus, tidak ada lagi di dunia ini. Pertempuran hidup atau mati. Apakah jalan di depan akan mulia? Semuanya bertumpu pada pertempuran ini. Dia tidak punya jalan keluar, jadi dia harus memiliki kepercayaan diri. Membunuh mereka semua. Si Hao berteriak, mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia melompat ke langit. Sepasang sayap kunpeng yang sangat besar muncul di belakangnya, bulu-bulu emas membawa garis-garis berwarna hitam, menutupi langit dan bumi. Dia menampilkan teknik kunpeng sampai batasnya. Semua sisi terguncang, kekosongan terbelah. Dia bertarung melawan 4 ahli hebat ini sendirian. Bertarung melawanku dengan teknik kunpengku? Apa yang menakutkan adalah bahwa laki-laki bersayap kunpeng berwarna hitam di sisi lain benar-benar berbicara. Matanya bersinar, membuat orang lain terkejut. Apakah dia memiliki kecerdasan? Apakah itu makhluk yang lengkap, bukan makhluk yang dikendalikan oleh kekuatan misterius? Di belakang, batu mencolok ilahi berteriak aneh sambil sangat gemetar. Membunuh! Si Hao tidak bergerak. Segudang simbol muncul dari sayap kunpeng, bersinar dengan cemerlang. Seolah-olah bintang tak berujung menabrak dari luar, meledakkan 4 ahli hebat di depannya. Merusak. Orang itu mengeluarkan raungan rendah. Sayap kunpeng berwarna hitam muncul, bergerak, menabrak sayap emasnya. Do. Ini seperti tabrakan langit dan bumi, suaranya sangat besar. Seolah-olah langit dan bumi runtuh. Bulu-bulu sayap kedua individu ini terbang kemana-mana,
terus berjatuhan, membawa jejak darah. Honglong. Kekosongan runtuh, melepaskan suara gemuruh yang kuat. Pada saat yang sama, 3 ahli lainnya juga mengambil tindakan. Petir, reinkarnasi, tangan surga, mereka semua menyerang. Seolah-olah matahari yang terik meledak. Pada saat ini, tempat ini menjadi sangat luar biasa. Hanya saja, keindahan seperti ini membuat hati seseorang bergetar. Retakan besar yang tak terhitung jumlahnya membentang melalui ruang ke segala arah. Tidak peduli apa dunia kultivasi seseorang, mereka masih akan gemetar saat melihat ini. Untuk mendistorsi kekosongan hanya dengan daging di alam kultivasi itu, langsung meledakkannya, itu terlalu luar biasa. Sebuah tangan besar menampar, menyerang ke arah dada Si Hao. Itu adalah tangan surga, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. P. Hamparan cahaya melonjak dari dalam daging Si Hao, berubah menjadi tangan besar, bertabrakan dengannya. Cahaya putih yang mirip dengan cahaya kenaikan bergegas ke segala arah, sebuah konfrontasi di puncak kekuasaan. Petir. Setelah kata sederhana ini, makhluk kaisar petir bergegas mendekat. Cahaya petir melesat ke segala arah, awan kesengsaraan menutupi semuanya dengan rapat, meretas ke Si Hao. Kaca. Seluruh tubuh Si Hao melepaskan cahaya. Petir tak berujung keluar dari sayap kunpengnya, menyapu ke depan seperti gelombang laut, menghantam individu itu. Mengikuti suara peng, kekosongan itu hancur berantakan. Ada busur listrik di mana-mana, dengan pancaran cahaya menutupi setiap wilayah. Segera setelah itu, aura kuno menyapu keluar. Si Hao tahu bahwa ini adalah kekuatan reinkarnasi. Wajah orang itu terus berubah, dari seorang penatua menjadi seorang anak, dan kemudian kembali menjadi seorang penatua. Itu sangat menakutkan. Sekarang dia menemukan jenis teknik berharga ini, Si Hao tidak punya pilihan selain menghadapinya secara langsung. Namun, dia juga sangat berhati-hati, tidak membiarkan sedikit pun memengaruhinya. Dengan suara hong, simbol reinkarnasi melonjak, berbenturan intens dengan cahaya gemerlap di depan. Tempat ini menjadi benar-benar kacau. Pertukaran serangan pertama ini sudah intens hingga ekstrim, membuat orang lain gemetar. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk percikan api untuk terbang dari sepotong batu, 5 individu terus bertabrakan, suara yang dikeluarkan memekakkan telinga. Energi pembunuhan menyapu ke segala arah. Jenis pertempuran ini melebihi imajinasi semua orang di level ini, benar-benar mengejutkan dunia. Ini bukan hanya konfrontasi antara orang-orang di alam api ilahi. Itu sudah melebihi batas yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang di level ini. Itu terlalu cepat. Jenis kecepatan ini melebihi pemahaman orang normal. Itu semua adalah bayangan, sampai-sampai kecepatan saja sudah mempengaruhi stabilitas ruang di sekitar tempat ini, seolah-olah bahkan waktu itu sendiri menjadi terdistorsi. Bukan makhluk, tetapi jenis perwujudan dari 4 jenis misteri mendalam yang berevolusi hingga batasnya. Hal-hal seperti apa yang melekat pada kesadaranmu? Si Hao terkejut dan bingung. Ini terlalu tak terbayangkan. Dia merasakannya, indera ilahi yang kuat memberitahunya bahwa ini bukan makhluk sejati. Meskipun mereka terlihat nyata, masih ada lubang di keberadaan mereka. Mungkinkah aku berada dalam semacam ilusi dan bertarung melawan diriku sendiri? Si Hao mengembangkan kecurigaan, merasa bahwa dia mungkin berjuang melawan misteri mendalam yang dia pahami, seolah-olah dia langsung melihat semuanya. Apakah yang disebut peristiwa tidak menyenangkan dan aneh hanya ini? Ho. Si Hao menerima pukulan, serangan yang berasal dari individu tangan surga. Jika bukan dia,
orang lain akan hancur berantakan, berubah menjadi pasta berdarah. Dia adalah orang yang memiliki teknik berharga ini, jadi dia secara alami tahu betapa menakutkannya itu. Heaven Calamity Light muncul di belakangnya, dan kemudian berubah menjadi telapak tangan, buru-buru menghalanginya. Peu. Darah memercik keluar. Punggung Si Hao terluka, dan mulutnya mengeluarkan seteguk darah yang banyak juga. Pada saat yang sama, teknik rahasia Kaisar Petir muncul. 10.000 garis pancaran listrik terjalin, dan kemudian banyak bintang muncul, seolah-olah ini adalah lautan kosmos. Mereka mengelilinginya di dalam, semuanya dihasilkan oleh kilat. Si Hao mengalami serangan lain, busur listrik melepaskan suara pipak di sekitarnya. Siapa peduli kalian semua sebenarnya? Aku hanya akan menekan dan membunuh kalian semua. Dia berteriak, tidak memikirkan apapun lagi. Dia memusatkan perhatiannya, berjuang dengan semua yang dia miliki. Pertempuran besar itu terlalu intens. Si Hao melawan 4 musuh, semuanya tidak lebih lemah dari dirinya sendiri. Sejauh mana dalam hal teknik yang berharga, keempatnya mencapai batas kesempurnaan. Mereka melengkung dan berkelok-kelok, bertarung tanpa henti. Harus dikatakan bahwa Si Hao menyalakan 3.000 api Dao, sehingga kekuatannya meningkat dengan pesat, menjadi sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Yang lebih penting adalah pemahamannya tentang Dao, analisisnya tentang jalan masa depannya telah matang, dipenuhi dengan niat Dao, simbol yang memenuhi langit. Awalnya, kekuatan mereka serupa, tetapi pemahamannya tentang Dao dan dunia relatif jauh lebih besar, dan karena itu, dia mampu menenun tentang 4 ahli hebat ini. Lagi pula, meskipun keempat ahli ini kuat, tubuh mereka masih memiliki masalah tanpa pengalaman sebanyak dirinya. Pertarungan berlangsung sengit. Si Hao terus-menerus batuk darah. Meskipun dia kuat, diserang dari semua sisi masih menempatkannya dalam bahaya besar. Segel, buka! Teriak Si Hao. Di dalam tubuhnya, darah makhluk tertinggi melonjak. Dia menunjukkan teknik rahasia bawaannya untuk menekan 4 ahli hebat. Tangan surga dan reinkarnasi bergabung bersama, dan bahkan ada jenis ketiga dari simbol aneh yang muncul, bergabung bersama. Ini adalah kartu truf yang dia andalkan. Dia sebelumnya telah meneliti dan mempelajarinya, tetapi akhirnya memutuskan untuk menyegelnya. Dia tidak menggunakan jenis kekuatan ini sebelum menyalakan 3.000 garis api Dao. Benar saja, karena dia telah menyegelnya, tidak ada musuh yang menunjukkan jenis misteri yang mendalam ini. Dia menunjukkannya sepenuhnya, merobek kekosongan. Cahaya cemerlang mengelilingi langit dan bumi. Peu. Di sisi lain, yang bersayap Kun Peng melakukan serangan gemilang ini, meledak keluar, daging tercabik-cabik. Ci. Yang memiliki simbol reinkarnasi kepalanya disikat oleh seberkas cahaya suci. Darah melonjak. Aku akan membunuh kalian semua. Si Hao meraung. Dia menyerbu ke depan, akan menghilangkan semua keberadaan yang tidak menyenangkan dan tidak menguntungkan. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.